suatu karya tulis ilmiah bisa dikatakan ilmiah. Itu karena apa? Karena adanya kebaruan gagasan. Tidak melulu harus yang dari tadinya tidak ada menjadi ada. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Qur'ani dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih di Pesona, podcast seni terpadu dan inspirasi Qur'ani HTQ. Alhamdulillah nih sobat Qur'ani, pada kesempatan kali ini jumpa lagi bareng aku Delia Rosmayanti, yang mana kali ini kita akan membahas sedikit tema yang cukup serius gitu ya, yang mana dekat dengan dunia akademik nih. Jadi pada episode ketiga kali ini kita akan membahas tema yang mana khususnya ini untuk dunia akademik bagi pelajar dan juga para mahasiswa. Dan tema ini mungkin sering disebut tema yang terasa cukup serius ya teman-teman gitu. Yang mana bisa dikatakan kritis gitu. Nah, tentunya aku di sini nggak sendirian ya teman-teman. Di sini udah ada narasumber kita yaitu Kang Kris. Halo, assalamualaikum Kang. Halo warahmatullahi. Gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah, Rosma. Gimana Rosma rehat? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan lancar kan? Alhamdulillah, cuma panas. Alhamdulillah, karena Cirebon ini Masya Allah sekali ya derajatnya. Oke, Ya. mungkin boleh disapa dulu nih Kang, sahabat Qur'ani yang lagi nonton di rumah. Sobat Qur'ani HTQ dimanapun berada. Oke, nih Kang, karena kan KTI mendengar kata karya tulis ilmiah gitu, yang mana sering kali gitu terlintas di benak aku sendiri dan juga mungkin benak teman-teman yang lain gitu. KTI ini kan yang mana apa ya, ribet gitu, penuh aturan gitu. Padahal kan mungkin di situ sebenarnya ada pendekatan tersendiri ya Kang. Betul sekali. Nah, mungkin Kang apa ya namanya itu secara istilah kan ada KTI dengan KTIK, betul Kang? Betul. Nah, teman-teman sahabat Qur'ani juga mungkin sedikit apa ya Kang, bingung gitu antara KTI dengan KTIK ini. Apa sih bedanya Kang KTI ini dengan KTIK, dan apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah yang mana ini konteks keislaman gitu? Baik. Untuk KTI sendiri barangkali teman-teman juga sudah banyak tahu secara definisi ya, secara teori. Tapi lebih sederhana saya akan coba uraikan seperti ini saja. Jadi karya tulis ilmiah itu berupa tulisan-tulisan berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah. Yang mana kaidah ilmiah itu yang secara umum mungkin bisa disebut tulisan ilmiah itu karena adanya kaidah ilmiah. Jadi tidak semua tulisan itu disebut ilmiah. Nah, sekitar mungkin ada 5 hal yang bisa kita sebut menopang kaidah ilmiah. Yang pertama, itu tulisan harus objektif. Ya, tidak boleh opinion. Nah, hanya sebatas apa yang ada di pikiran, tidak dong. Kemudian juga metodis atau sistematis. Karena pada dasarnya yang namanya karya tulis ilmiah itu harus dikaji berdasarkan langkah-langkah atau prosedur-prosedur tertentu yang harus dilalui. Tidak serta-merta, nggak kayak mimpi tiba-tiba jadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya itu harus rasional. Maksudnya rasional, ya harus masuk akal. Tidaklah disebut sebagai ilmiah apabila pembahasannya, temanya, dan hal-hal yang berkaitan dengan tulisan tersebut itu dirasanya janggal, bahkan di luar nalar manusia. Tuh. Kemudian ada lagi yang disebut dengan referensial. Sesuatu tulisan itu dikatakan ilmiah apabila dia berbasis dengan kajian-kajian tertentu pula yang bisa kita gali ya dari referensi-referensi, baik dari buku-buku terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terdahulu, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan temanya kan karya tulis ilmiah Qur'ani gitu. Itu ada sedikit mungkin sebut saja takhusus ya, ada pengkhususan. Secara garis besar karya tulis ilmiah ya sama pengertiannya. Namun apabila dikaitkan dengan kata Al-Quran, otomatis tema, landasan, latar belakang, dan tujuannya harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadis atau dalil resmi dari keislaman.
Itu yang disebut dengan karya tulis ilmiah Al-Quran. Jadi nggak hanya bersumber dari jurnal-jurnal dan buku terdahulu ya Kang, dari Al-Quran yang mana menjadi sumber kita sebagai umat Islam gitu ya Kang. Dan Gitu. dasarnya harus dari Al-Quran, bahkan biasa disebut untuk menguraikan Al-Quran. Gitu bahasa. Oke Kang. Nah tadi setelah mendengarkan cerita perbedaan gitu, aku jadi penasaran nih. Boleh kali flashback sedikit ke belakang Kang? Boleh. Nih, gimana sih Kang awal mula gitu Akang ini bisa terjun ke dunia KTIK ini gitu? Apakah karena awalnya itu tuntutan akademik ataukah memang Akang ini sudah sudah minat sejak awal gitu? Oke. Kalau untuk mungkin ini dongeng ya. Kalau nggak apa-apa. Jadi dongengnya itu mungkin berawal dari semester 3-4 lah ya. Mungkin saya itu termasuk mahasiswa yang perfeksionis ya. Maksudnya kalau ada tugas, meskipun cuma tugas makalah gitu, tapi biasanya saya tuh nggak melulu cuma searching, tapi benar-benar saya itu mengkaji gitu. Dan akhirnya mungkin di semester 3-4 itu tulisan-tulisan saya mulai berkembang, agak sedikit berkembang gitulah. Jadi di semester 4 itu saya masih ingat MK-nya itu kalau nggak salah ya itu ada sosiologi lah. Dan tugasnya adalah membuat artikel. Tugas membuat artikel dan mungkin memang saya agak sedikit rajin, jadi saya mencurahkan ya usaha untuk buat artikel tersebut agak lebih bagus gitu. Jadi dosennya yang manggil gitu. Alhamdulillah nilainya bagus, ditambah dosen tertarik dengan tulisan saya. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya direkrut lah mungkin bahasanya ya. Diajak ngobrol lah, diajak untuk membuat proyek artikel. Dan alhamdulillahnya semester 4 saya buat tulisan tersebut, semester 5 pertama kalinya saya masukkan tulisan saya ke jurnal Sinta 4. Masya Allah, di semester 5 semester 5 itu udah bisa mempublis artikel Alhamdulillah. di Sinta gitu ya, Masya Allah. Sedangkan ya itu nggak banyak orang yang melakukan itu ya Kang gitu. Memang ada kesempatan dan ada usaha ya insya Allah lah kesuksesan atau keberhasilan juga tidak akan sulit lah. Iya betul sekali. Awalnya dari situ. Semester 4 dan 5 gitu ya, Masya Allah. Nah Kang, Masya Allah banget ya ceritanya, yang mana luar biasa sekali gitu. Cerita sesosok Kang Kris yang awal mula merintis gitu ya menjadi sesosok penulis karya tulis ilmiah Al-Quran ini. Nah dari cerita tadi gitu ya Kang, aku tuh kepikiran gitu, kalau kita kaitkan dengan sumber utama kita gitu Al-Quran. Nah menurut Akang sendiri nih, bagaimana sih hubungan antara Al-Quran ini dengan ilmu pengetahuan gitu, khususnya ya dalam konteks penulisan karya tulis ilmiah ini gitu. Oke, saya teringat ini barangkali untuk teman-teman ya yang mahasiswa di Usuluddin nih, Usuluddin ya, biasanya akan sangat akrab dengan teori ini. Jadi saya bawa teorinya itu mungkin dari agak barat sedikit ya, Ian Barbour. Jadi Ian Barbour itu punya satu teori yaitu tipologi relevansi antara Islam dan juga sains. Islam dan sains. Jadi relevansi atau hubungan antara Islam dan juga sains ini dibagi menjadi 4 jenis, 4 tipologi yang dikatakan oleh Ian Barbour. Nah, yang pertama, jadi Barbour itu mengatakan hubungan yang pertama antara Islam dan juga sains atau pengetahuan gitu ya, itu disebut dengan relevansi konflik, hubungan konflik. Apa itu maksudnya? Konflik itu kan permusuhan ya, pertentangan gitu ya. Nah itulah yang dikatakan. Jadi ada masanya ketika Islam dan juga pengetahuan dipertemukan, itu malah pertikaian, permusuhan, pertentangan yang terjadi. Jadi antara kebenaran Islam dan juga kebenaran pengetahuan itu saling menegasikan, itu saling ya menyalahkan lah. Nah itu yang disebut yang pertama, itu namanya tipologi yang pertama ya, konflik yang pertama. Kemudian ada lagi yang kedua. Yang kedua itu dia mengatakan bahwa ada konsep independensi ya, mandirian mungkin ya kalau kita bilang independen kan mandiri ya. Nah ini apa maksudnya? Maksudnya itu antara Islam dan juga pengetahuan atau sains
mereka punya kawasannya atau bidangnya masing-masing. Islam ya Islam, kemudian sains ya sains, tidak disatukan sama sekali. Ya kum-kum lah, napsi-napsi lah gitu. Iya betul. Itu yang kedua tuh namanya independensi. Dan di situ memang ketika dia berjalan tidak bertemu, ya otomatis tidak ada interaksi ya. Ya udahlah kamu ya saya gitu. Ya konflik mulai terhindarkan, tetapi pengetahuan itu tidak berkembang. Karena apa? Itu. Tidak ada Interaksi gitu ya Kang, ya. karena masing-masing gitu Betul, ya. masing-masing aja gitu. Jadi kurang berwarna lah gitu ya. Gitu. Nah, itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga. Kalau yang ketiga itu ini disebutnya dengan tipologinya itu ada 3-4 ya. Yang keempat ini yang akan saya bahas, kemudian dimasukkan ke konsep yang KTIK tadi Iya, KTIK tadi. Namanya itu integrasi. Integrasi. Sebelum integrasi ada yang disebut dengan dialog. Kalau dialog tadi kan sudah ada pembagian nih. Ini Islam, ini sains. Adanya dialog itu menunjukkan ternyata orang-orang mulai sadar bahwa penting loh adanya keberwarnaan. Adanya obrolan gitu ya Kang. Betul. Jadi antara Islam dan juga sains itu mulai bertemu, mulai berdialog. Apa yang didialogkan? Yaitu hal-hal yang memang serupa, selaras, dan punya ujung yang mirip. Jadi apapun yang sama lah, kita bisa loh dialog loh. Jadi mungkin pengetahuannya agak berkembang, Islam agak berkembang, sains di Islam pun agak berkembang. Karena di situ mulai tumbuh dialog. Nah, baru puncaknya yang menurut Barbour itu sangat ideal, itu adalah konsep integral. Atau integrasi. Integrasi itu kan menyatu ya. Jadi penyatuan. Jadi antara Islam dan juga sains sebetulnya berjalan beriringan. Bahkan yang sangat idealnya adalah bahwa Islam dan sains itu selaras loh. Satu tujuan gitu ya Kang. Tujuan loh. Bisa menyatu loh. Dan itulah yang dibawa oleh Islam modern sekarang. Termasuk karya tulis ilmiah Al-Quran pun konsep yang melandasinya adalah konsep integrasi antara Islam dan sains. Nah, itu baratnya ya. Mungkin muncul juga tuh, banyak muncul juga ya disebutnya cendekiawan ya. Cendekiawan terkini yang mulai menyerukan berbagai istilah. Ada ilmuisasi Al-Quran atau Islam, ada islamisasi pengetahuan. Nah, itu istilah-istilah tersebut mungkin sudah akrab deh bahasa ini ya, yang menunjukkan bahwa antara sains dan juga Islam itu berjalan dan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih berwarna. Mungkin itu ya. Berarti dari 4 tadi Melbourne, apa Kang? Melbourne. Ada 4 ya, yang mana kajian yang ketiga Kang tadi yang mencetuskan akan landasan dari KTIK tersebut gitu. Oke, nah tadi kan aku tuh pernah lihat gitu ya Kang, story WhatsApp atau IG gitu, yang mana Kang itu berdiri berdampingan dengan anak murid yang megang piala itu juara kan ya Kang? Iya. Nah, pasti di balik juara itu ada apa ya? Ada cerita dan juga proses tersendiri yang panjang gitu. Nah, dari pengalaman Akang sendiri nih dalam mendampingi mereka gitu, tantangan apa sih yang ada yang sekiranya terdapat di peserta di mahasiswa ataupun pelajar saat menulis karya tulis ilmiah tersebut gitu, yang mana sampai akhirnya ya mendapatkan juara gitu. Oke, mungkin itu juga salah satu momen ya buat saya. Ternyata memang ada level kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kita yang angkat piala. Ternyata ketika anak didik kita yang angkat piala, bahagianya lebih-lebih loh gitu ya. Melebihi dari kita yang dapat. Tuh, rasanya tuh beda gitu lah. Nah, mungkin itu yang saya rasakan juga kemarin. Dan memang alhamdulillah ya saya punya beberapa anak didik juga di karya tulis di beberapa kecamatan juga ya, dan juga ya ini selaras juga sama pertanyaan tadi ya, pertanyaan Rosma. Saya juga punya beberapa anak yang les tulisan, yang pengen buat artikel, pengen buat tes skripsi bahkan gitu ya. Ada beberapa yang datang, dan kalau ditanya apa saja sih tantangannya gitu ya, kemudian kendala-kendalanya,
Gak tahu ini selaras atau enggak nih, dirasakan atau enggak nih sama Rosma ya. Oke. Nah, yang pertama kali yang saya lihat gitu, kita ambil data dulu deh. Ini selaras ternyata. Jadi UNESCO tuh pernah ngerilis data bahwa tingkat literasi kita itu sebetulnya sebesar 0,001%. Dari 100. Coba kita urai ya, 0,001% tingkat literasi orang Indonesia. Itu, Artinya apa coba? ya lumayan, ini rendah banget gitu ya. Sangat Indonesia amat itu. rendah. Rendah banget. Artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang aktif berliterasi, yang baca tulis. Itu angka yang didapat dari UNESCO. Dan saya pun melihat secara langsung ya, memang ternyata budaya literasi kita tuh sangat amat rendah. Dan itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi, yang dirasakan berbagai orang, pelajar, mahasiswa, bahkan praktisi-praktisi yang ingin aktif ketika menulis gitu ya. Itu adalah tantangan yang pertama. Literasi. Iya, budaya literasi ya. Rosma pernah lihat status saya yang lain yang setiap hari Minggu? Aduh, Ada apa yang ya? ingat? Lupa. Nah, saya itu pernah punya program ya. Oh iya, inget nih, baru Apa tuh, keinget apa tuh? yang pojok baca ya, Kang. Betul. Oke. Iya, baru inget yang di kayak Car Free Day gitu kan, Kang. Tuh. Oh. Jadi, saya tuh mengingat kendala, tantangan-tantangan tersebut. Saya tidak berpikir seberapa besar sih pengaruhnya ya buat masyarakat luas gitu. Tapi kami hanya ingin menyatakan bahwa kita tuh ada di pihak yang peduli terhadap literasi. Jadi alhamdulillah tuh ada beberapa buku yang sisa bekas-bekas dulu ya waktu kuliah S1 S2, ada beberapa lah kita coba kolaborasi dengan komunitas dan alhamdulillah terbentuk itu tuh namanya baca buku gratis ya, pojok baca Somea. Alhamdulillah sekarang udah banyak juga yang donasi untuk koleksi bukunya yang tadinya tuh hanya ada sekitar 70-an lah. Sekarang udah 100-an lebih. Masya Allah. Udah hampir 140-an lah. Itu untuk koleksinya. Dan kita secara gratis bisa dibaca dari berbagai genre buku. Untuk kalangan usia apapun gitu ya. Dan itu biasa dibaca gratis di GGM, di Majalengka ya. Buat orang Majalengka mungkin pernah lihat ya, silahkan mampirlah ke sana. Itu teman-teman yang memang peduli terhadap literasi gitu ya. Nah itu mungkin yang pertama tuh. Gak tahu tuh Literasi. berasa atau enggak tuh? Iya, tapi emang ini ya, Kang. Jujur banget gitu, kayak untuk baca itu bukan gabut ya, kayak hawanya tuh kayak cepet ngantuk gitu, Kang. Jadi gimana sih, kayak udah masuk niat nih bisa ke perpus mau baca gitu. Tiba-tiba nguap terus, kayak aduh ini istirahat dulu lah bentar mau jajan, tapi malah lupa. Dan ya mungkin teman-teman yang lain juga kebanyakan gitu sih, Kang, gitu. Karena itulah budaya literasi kita memang ya masih apa ya, rendah ya. Masih sulit lah untuk membangun itu dan kita harus usahakan. Itu mungkin yang pertama tuh. Nyambung nih, yang keduanya yang sering saya temui, ternyata mahasiswa-mahasiswa sekarang itu mudah sekali terdistraksi. Benar atau enggak? Ya. Bener sih kalau untuk Rosma. Kita punya tujuan ya. Misalkan pengenlah kita bikin artikel deh sebelum lulus S1 gitu ya, udah sabit lah misalkan. Tapi ketika perjalanan kita tuh kadang melupakan tujuan itu loh. Dengan apapun lah embel-embelnya. Ya ini, ya itu, kegiatan ini, kegiatan itu. Apapun lah, distraksi terhadap pelajar, mahasiswa tuh banyaknya. Dan kita harus jujur, kita harus berani jujur sama diri sendiri ya. Kita mudah terdistraksi. Itu tantangan. Jadi nanti di akhir mungkin ada sedikit solusi lah ya, ada sedikit nasihat ya untuk mengurangi budaya, kemudian distraksi, dan terakhir nih mungkin yang ketiga, terkadang kita itu belum paham, kita nggak tahu caranya, khususnya ketika kita menulis, kita bingung, ini harusnya seperti apa sih? Jalannya kemana gitu ya? Harusnya gimana nih? Itu tuh masih rendah terkait pemahaman prosedur penulisan, karya tulis ilmiah, esai, makalah, skripsi dan lain sebagainya. Padahal itu punya
ya punya syarat, punya prosedurnya masing-masing, dan kebanyakan dari kita masih kebingungan dalam hal itu. Ya mungkin 3 itulah yang sering saya temui gitu ya. Iya, iya. Nah, kamu tadi membahas tentang literasi dan lain-lainnya. Kadang kan dalam penulisan itu ada, nggak hanya penulisan sih, dalam kita membuat karya pasti ada fase mentoknya ya Kang, gitu. Nah, apalagi ini dalam KTI itu membutuhkan sebuah tema gitu. Betul. Nah, gimana sih cara menggali tema keislaman ini yang tetap relevan di zaman sekarang tapi tetap ilmiah gitu Kang? Nah, ini tips ya buat teman-teman juga ya, dan biasa saya lakukan juga ya. Jadi saya tuh punya rumus gini, namanya affine, kebaikan ya, affine. Jadi ada A yang pertama itu namanya aktual. Aktual. Kita ketika memilih tema, membuat judul, bahkan mencari topik-topik yang dikira bagus untuk tulisan, hal yang pertama itu aktual dulu deh. Harus aktual dulu. Betul. Yang hangat-hangat dulu deh. Coba saya tanya sama Rosma. Kira-kira kalau sekarang kita mau nulis, temanya COVID-19, masih hangat nggak sih? Ya udah kadaluarsa sih Kang itu. Masih tertarik nggak sih? Enggak lah, kan itu udah berapa tahun yang lalu gitu. Betul. Itulah pentingnya, ya mungkin itu syarat yang pertama lah. Aktual dulu lah. Kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman lah, teknologi lah, kemudian isu-isu sosial, bahkan keagamaan. Itu hal yang pertama, jadi harus aktual dulu. Kemudian ada F. Nah, fine ya, ada Fine. F. F-nya itu adalah feasible. Feasible. Maksudnya itu mungkin atau tidak sih? Rasional atau enggak sih ya? Jadi ada hal-hal yang memang kalau dijadikan topik, dijadikan pembahasan tuh nggak mungkin lah. Karena apa? Nggak masuk akal. Contoh, kita ini lagi ada hangat-hangatnya yang tadi meskipun aktual ya, lagi hangat. Katanya di kampung ada yang lihat kuntilanak katanya gitu ya. Misalkan. Kemudian kita mulai tertarik nih. Coba gak sih kita buat karya tulis ilmiah tema gitu ya kan? Betul, observasi itu. Penemuan kuntilanak gitu kan ya. Kemunculan kuntilanak atau bla 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 tentang hal-hal itu ya. Kira-kira itu masuk akal gak sih? Enggak sih, kayak ya gimana ya, secara ini nggak masuk akal banget sih Kang Bisa gitu. nggak sih? Mungkin atau enggak sih? Nggak mungkin ya, karena kalau misalkan ini kan harus observasi. Sosok kuntilanak itu kan nggak bisa terlihat gitu. Betul. Jadi mungkin rumus yang selanjutnya itu ya harus visible dulu ya. Visible. Harus yang mungkin, yang betul-betul objek observasinya itu dapat begitu. Kemudian ada juga yang selanjutnya ya fine. Fine. Ya. I yang selanjutnya itu interesting. Interesting. Harus yang menarik. Apapun temanya, sebetulnya ketika kita bawa dengan interesting itu tidak harus melulu hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Enggak. Tapi cara pandang kita terhadap sesuatu itu bisa membuat sesuatu tersebut lebih menarik. Berarti kan kalau misalkan aktual tapi nggak menarik ya sama aja bohong gitu. Iyalah. Karya tulis ilmiah yang itu kan diperlombakan ya. Ataupun tidak melulu lomba loh. Artikel saja ya. Artikel yang pengen disubmit kita ke jurnal, itu kan banyak loh yang pengen masuk ke situ. Iya, beribu-ribu ya kan. Beribu-ribu. Persaingannya ketat loh. Saling balap-membalap gitu. Betul. Pengurusnya pasti akan memilih yang paling menarik. Jadi nggak yang biasa-biasa aja gitu. Harus out of the box begitu. Itu interesting ya. Harus Interesting. menarik. Kemudian ada juga fine. Fine. Nah, ada yang N. Ini yang sangat amat penting dari karya tulis ilmiah. Maksudnya gimana nih Kang? Fine N. and Novelty. novelty. Nah, apa itu novelty? Aku ingetnya kok ke novel ya. Betul, emang novel dari kata tersebut ya. Oh gitu. Novelty itu artinya baru, Baru. kebaruan. Suatu karya tulis ilmiah bisa dikatakan ilmiah. Itu karena apa? Karena adanya kebaruan gagasan. Tidak melulu harus yang dari tadinya tidak ada menjadi ada. Enggak. Novelty itu bisa mungkin bahasanya dengan memunculkan isu yang lama tetapi dengan cara pandang yang baru. Kajian yang baru, analisis yang baru. Itu bisa menjadi salah satu novelty atau kebaruan gagasan. Jadi kalau sebuah tulisan ya hanya menjiplak saja, itu bukan karya tulis ilmiah.
Itu mah kalian ngerangkum Iya. gitu mah. Ngeresum ya, Kang, gitu Iya, mah. ngeresum itu mah. Kalau karya ilmiah itu harus ada yang namanya novelty, Novelty. kebaruan gagasan. Nah, kemudian yang terakhir fine ya, ada E. Eh, E itu etik. etika. Etik. Oh, etik. Betul, etik itu maksudnya dari struktur ya, struktur tulisan. Jadi harus sesuai etiknya tulisan. Jadi kalau misalkan kita ini lagi bingung topiknya apa, kemudian temanya mau kemana, judulnya mau kemana, kita coba menganalisis atau mengkaji judul-judul terdahulu. Kita analisis dulu etiknya. Harusnya jalurnya, penelitiannya, bagiannya yang mana saja. Nanti insya Allah dari situ mulai muncullah. Kepala kita akan mulai lebih liar. Kepala kita akan mulai lebih terbang gitu ya. Lebih kemana-mana lah, lebih terbuka. Nah itu mungkin caranya untuk rumus ya mungkin dari saya. Untuk bisa menemukan topik. Kemudian tema karya tulis ilmiah dan relevan di Dunia zaman zaman sekarang. sekarang Kang. gitu ya. Mungkin itulah. Berarti kayak kalau kita seorang jurnalis ya kan harus faktual dan juga emang terbaru gitu ya, kabar terbaru gitu salah satunya. Nah, Kang, kalau kita tarik lebih luas gitu. Seberapa besar sih akan peran dari karya tulis ilmiah ini gitu, khususnya yang berbasis Al-Qur'an terhadap menjawab persoalan umat dan bangsa saat ini, Kang? Gitu. Jadi ini mungkin salah satu esensinya ada karya tulis ilmiah Al-Qur'an ya. Ternyata KTIQ itu difungsikan sebagai jembatan dari teori menuju solusi. Jadi mungkin ini juga salah satu tips ya buat teman-teman yang aktif di karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Kalau misalkan tawaran kalian tidak solutif, biasanya itu akan di nomor 3 kan, di nomor 4 kan lah. Jadi tawaran kita, gagasan kita tuh memang harus solutif. Dan itulah fungsi daripada karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Setidak-tidaknya harus bisa memberikan kontribusi untuk persoalan-persoalan nyata. Jadi bisa menjembatani antara teori, khususnya dari syarahnya Al-Qur'an lah ya. Al-Qur'an, teori, pengetahuan, kemudian kepada nyatanya. Dengan aksinya ya, Kang. Kebutuhannya di dunia ini, persoalan-persoalan di masyarakat ini, kita bisa kontribusi di sana. Itulah pentingnya ada karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Dan juga yang selanjutnya, nah ini mungkin salah satu fungsinya juga ya, bahwasannya KTIQ, ini istilahnya masolih likuli zaman wal makan. Yang membedakan karya tulis ilmiah dengan KTIQ itu ada pada lafaz masolih. Karena KTI itu tujuan akhirnya adalah kepada pembenaran terhadap suatu kajian, observasi atau penelitian tertentu ya. Tetapi kalau karya tulis ilmiah Al-Qur'an, ujungnya selain teori, kajian, observasi tersebut itu harus ada kemaslahatan umatnya. Karena apa? Karena Al-Qur'an sebagaimana rumusnya itu harus selalu masolih, harus selalu maslahat di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat. Jadi itulah pentingnya karya tulis ilmiah Al-Qur'an ditarik kepada ya zaman ya, perkembangan zaman dan fungsinya seperti itu. Yang mana kan emang Quran itu sumber utama, jadi yang masalah di situ ya, Kang. Betul, Gitu. harus maslahat ya, Harus itu mungkin. maslahat. Oke. Nah, terus dari tadi kan Akang menceritakan akan pertama kali terjun gitu ke dunia KTIQ, lalu punya anak didik, pasti ya ada pengalaman tersendiri dan juga mungkin ada pengalaman yang masih terngiang-ngiang gitu di Akang yang berkesan gitu, masih teringat, tersimpan rapih gitu di memori Akang. Apa tuh pengalaman yang paling berkesan lah gitu, Kang, selama dari awal dari awal terjun ke KTIQ sampai ke detik ini gitu. Oke. Setiap pengalaman itu pasti punya kesan ya. Iya, betul, ya. Kang. Pasti punya kesan. Punya pelajaran itu pasti. Nah, ini mungkin salah satu yang paling nempel banget. Jadi
saya kan memang berawal dari akademik dulu ya. Kemudian dan alhamdulillah mungkin saya juga berterima kasih sama HTQ ya. Masya Karena Allah. memang salah satu sumber, salah satu alasan wasilah saya bisa aktif di KTIQ ya karena HTQ juga ya. Nah, saya sangat berterima kasih sama mungkin senior-senior saya, termasuk juga Bapak Pembina Pak Kiai Muhadis yang sudah membimbing saya. Itu awalnya dari situ. Jadi wasilahnya dari Hasilnya HTQ juga gitu dari ya HTQ Kang. loh. Betul-betul dari HTQ. Makanya ya ini untuk karya tulis mungkin ingat ya, juara nasional kita, Iya. juara nasional MTQ kita itu dari HTQ itu KTI loh. Masya Allah. Sudah ada berapa orang coba yang bisa ke nasional? Aduh, HTQ yang berapa bisa orang ke nih, Kang? nasional. Seingat saya Iya. ya ini mungkin guru saya nih, Kang Ayi itu kan juara 2 nasional. Masya Allah. Dan kemarin Teh Deda ya, kemarin alhamdulillah tuh yang di Kalimantan tuh, nah, itu juga udah ke nasional. Makanya saya juga berharap untuk pengembangan KTI ini diperhatikan lah, karena potensinya luar biasa. Ya, tuh dan ini nih mungkin pengalaman ya. Saya ingat banget itu di kecamatan Greget. Greget. Apa disebutnya ya? Greget kayaknya Kang. Greget Iya, ya. Kayaknya. Cirebon agak sana lah. Iya. Gitu pokoknya mah. Kebon. Saya juga pertama kali ikut MTQ-an di cabang ini ya. Mungkin dulu pernah MTQ-an tapi beda cabang. Pertama kali ikut dan alhamdulillah lolos final. Masya Allah, itu pertama kali. Masya Allah. Dan kita nggak tahu ya caranya kayak gimana, prosedurnya seperti apa. Dan disuruh dalam satu malam menyiapkan satu tulisan buat final besok. Satu malam posisi Satu malam. masih pemula gitu ya Kang, Pemula. baru terjun ke lomba gitu. Kita itu Ya pengumuman Allah. jam, kalau di Kabupaten Cirebon ya, Iya. biasanya itu jam 7:30 malam. Baru diumumin. Saya emang nggak ada ekspektasi bisa menang. Nggak- Orang pemula biasa aja gitu ya Kang gitu. Dewan jurinya juga udah nakut-nakutin. Karena apa? Yang kemarin nih juara provinsi ikut lagi sekarang. Ada memang di situ, tapi ternyata kalah juga tuh sama Aduh, saya. Masya Allah, terkalahkan dengan Bisa juga meskipun ternyata. pemula ya guys, tapi bisa mengalahkan juara sebelumnya nih gitu. Jadi kebayang gak sih kita 7:30 ya, kikuk gak sih ya? Besok mau nyiapin apa nih? Tulisan gak ada, kemudian ide masih blank, prosedurnya juga kita masih belum paham. Karena tulisan kita tuh benar-benar ya pas awal tuh ya belum KTIQ lah, masih sangat mirip dengan jurnal atau artikel jurnal tuh. Dan alhamdulillah tuh wasilahnya mungkin saya juga berterima kasih ke Pak Kiai. Saya langsung sambungkan dengan salah satu dosen yang praktisi karya tulis juga ya, langsung dibimbing, langsung video call. Namanya langsung langsung harita gitu kan Sundanya mah jam gitu. 8 saya masih ingat tuh, jam 8 tuh langsung video call Pak Kiai Sopi. Pakai sapi. Nah, itu dosen di IAT juga ya, dosen di IAT juga tuh. Langsung saya disambungkan sama beliau. Langsung diajarin. KTI itu kayak gini. Diajarin dari awal coba itu. Bener-bener ya sampai jam berapa lah. Dan saya masih ingat pertama kali itu menghadapi final besok, saya tidur tuh jam 1:30 lah kalau nggak salah. Harusnya kan persiapan sebelum final itu harus maksimal gitu ya. Nah, Tapi ini Bener-bener. Masya Allah. Karena memang pengalaman pertama, persiapan nol banget gitu kan ya. Langsung seperti itu. Tapi memang sekali lagi ya usaha tidak mengkhianati hasil ya, Iya, betul gitu ya. sekali, Kang. Ya meskipun nggak juara 1 ya pertama kali itu saya dapatnya juara kedua. itu juga udah ini Kang, cuman pertama kali tapi bisa mengalahkan misalnya juara yang ketiga lah gitu. Alhamdulillahnya lah ya gitu. Nah itu buat saya tuh sangat berkesan banget lah ya. Nih buat Akang aja Masih yang keinget cerita ya? gitu berkesan, saya juga kayak Masya Allah ini tahap pertama gitu langsung juara dan juga ya maksudnya waktunya berdekatan lah ke final gitu. Kebayang ya karena ya nggak ada ekspektasi lah. Iya betul. Ya udah aja kita mah nunggu pengumuman ya nunggu Gak ngarep pengumuman. gitu ya Kak, kayak Ya. udahlah biasa aja gitu. Dan nggak tahu juga kalau ada final kan nulis lagi tuh. Dan harus ya kalau di final itu kan bukan maksimal, minimalnya 10 ke atas, bahkan harus 15 lembar, Waduh. harus 15 lembar itu tuh. Jadi kita dengan modal 0 terus bisa nulis Sebanyak itu bersaing gitu ya kan. dalam konteks final gitu kan ya. Pokoknya aduh Baru itu kayak udah gede-gede mungkin ya Kang, otak hati udah jadi berkecamuk degser semua pokoknya gitu. gitu lah. Ya itu mungkin ya pengalaman yang sangat berkesan gitu ya. Dan setelahnya
alhamdulillah saya banyak belajar. Jadi nggak dagdikdukser lagi lah. Jadi mulai Cirebon, Majalengka ikut, Kuningan dan lain-lain lah. Jadi ikut nggak kemana. gedebak-gedebuk banget ya Kang Iya, gitu. karena sudah Biasa tahu lah lah ya. gitu. Udah tahu kuncinya di mana mungkin Ya, gitu. mungkin itu sih ya. Ya, selain memang sekarang alhamdulillah ya udah dapat kepercayaan juga dari salah satu kecamatan ya. Udah jadi pembina di salah satu kecamatan juga. Jadi udah mulai punya anak didik gitu. Mungkin itu ya alhamdulillah lah saya syukuri sampai Kalau sekarang. boleh tahu itu berapa orang Kang anak didiknya? Saya tuh udah punya 4 berarti ya kalau sekarang ada 4 dari kecamatan itu ya. Ya alhamdulillah kecamatannya juga peduli ya, aware ke kita gitu. Jadi alhamdulillah lah diperhatikan untuk tadi cabang KTIK KTIK. itu. Itu sih. Berarti yang anak didik kemarin itu dari kecamatan atau beda instansi Kang yang pernah ada di story? Kecamatan itu. Bayangkan ya. Itu bersaing dengan mahasiswa S1 bahkan Masya Allah. S2. Dia masih kelas 12. Itu juara berapa Kang? Juara 2. Oh my god. Masih kelas 12. Maksudnya bisa mengalahkan sekelas mahasiswa S1 Nah, S2 gitu. Saya juga nggak expect itu sama. Ini gurunya Masya Allah banget nih guys. Saya juga nggak expect ya sama udahlah pengalamannya aja gitu kan ya. gitu. Karena ngelihat lawan-lawannya itu lawan-lawan saya pas dulu gitu loh. Ya persaingannya bagusnya itu mah sama saya idealnya gitu kan ya. Tapi dia mampu karena memang saya ngelihat juga ya. Ngelihat potensi dari anak tersebut, dari tulisan-tulisannya, karena kalau di sekolah saya di aliyah saya itu sudah mulai membuat karya tulis. Kelas 12 itu harus ya syarat lulusnya itu harus punya karya tulis ilmiah. Berarti ada pelajarannya gitu kan? Ada di sana tuh. Jadi itu sangat membantu loh. Saya Iya, juga betul, mungkin dari sana Masya juga Allah. tuh bisa sedikit sedikit banyak ya. Nggak ngeblank banget mungkin gitu. Karena ya. kan nggak semua sekolah ya Kang yang ada pelajaran penulisan lah karya tulis ilmiah itu. Nggak gitu. semua sih. Paling berapa persen ya itu? Dari Itu semua ada. sekolah Tuh, gitu ada yang MA itu saya di MA Darul Falah ya. Sekarang Darul juga saya sih ngajar di situ juga gitu. Jadi ada nih murid berpotensi. Saya tarik ke kecamatan. Alhamdulillah mampu berbicara lah di tingkat kabupatennya. Masya Allah sekali ya itu masih speechless gitu kayak kelas 12 ngalahin apa namanya tadi sekelas mahasiswa S1 S2 gitu. Masya Allah. Itu persiapannya berapa lama kan? Agak lama sih memang. Oh. Alhamdulillahnya ya karena kan ya anak didik sendiri ya. Jadi di gampang ya sekolah. Kang gitu. Gampang Nah, gitu. ininya untuk Tinggal- apa sih pembelajarannya lah gitu. Kita lagi ada di kantor, nggak panggil gitu kan ya. Kemudian suruh ke rumah gitu kan datang. Alhamdulillah anaknya juga rajin gitu ya. Mau belajar anaknya. Jadi alhamdulillah mudah diarahkan. Memang agak lama sih persiapannya. Ya itulah ikhtiar namanya juga ya. Udah mengkhianati hasil lah Kang gitu ya. Alhamdulillah sih. Gitu. Oke nih, menurut Akang sendiri setelah terjun ke dunia KTIK ini yang lama gitu ya kehitungnya, apa nilai yang paling penting yang bisa Akang petik dari proses penulisan KTIK ini? Oke. Ini mungkin yang harus saya jaga ya. Dan saya sedang usahakan agar nilai tersebut bisa dirasakan oleh semuanya. Yaitu apa? Yaitu kepedulian. Kepedulian. Betul. Terkadang kita ngelihat persoalan yang ada di sekitar kita. Keluarga mungkin, tetangga mungkin, masyarakat sekitar, pendidikan di sekitar. Kita itu melihat, menyaksikan sendiri persoalan-persoalan tersebut. Tetapi terkadang, ya karena satu dan lain hal, kita hanya bisa ngelus dada. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin dengan cara kita menulis, kita tuh memupuk rasa kepedulian. Bisa mencurahkannya Kang gitu. Betul. Dan rasa peduli itu sangat mahal harganya. Jangan acuh lah gitu. Betul. Itulah. Jadi dengan kita menulis sebetulnya ya, itu juga salah satu cara kita untuk mengenal. Bukan mengenal orang lain. Bukan hanya mengenal Tuhan. Tapi yang paling pertama adalah mengenal diri kita sendiri loh. Itu cara kita mengenal diri sendiri itu harusnya menulis sih. Journaling sih. Iya di journaling akan keseharian gitu-gituan ya Kang. Betul. Dari Ya karena menulis memang rata-rata sih akan kepekaan dan juga kepedulian itu sekarang kayak minim ya Kang, maksudnya sangat aduh Masya Allah kayak gitulah. orang jadi semakin acuh tak acuh, semakin tidak peduli dengan banyak hal gitu.
Nah, kalau itu terus berlanjut, saya sangat menyayangkan ya. Nanti akan ada masa di mana ya orang-orang sudah tidak saling bertegur sapa gitu. Apalagi saling membantu gitu. Ya, mungkin prinsipnya juga saya ambil juga dari Al-Qur'an ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan sih. Jadi tiadalah balasan untuk kebaikan selain kebaikan itu pula. Nah, itu yang saya pupuk dalam-dalam dengan kepedulian kita menebarkan kebaikan tadi. Dan insya Allah sih nggak ada sih balasan untuk kebaikan. Pasti kebaikan lagi akan datang pada kita. Pasti akan terbalas lagi ya Kang gitu. Betul. Akan kebaikan yang telah kita misalkan berikan ke orang lain gitu. Itu janji Tuhan sih kayak gitu ya. Iya kan. Gak bakal inilah apa ya bohong apa karena emang sudah tertulis secara langsung di Al-Qur'an ya Kang Betul. gitu. Itulah Janji indahnya. nyata gitu ya Kang. Yap, betul sekali. Nih terakhir Kang, menurut Akang sendiri gitu, buat sahabat-sahabat Qur'ani yang nonton nih kali ini, apa ya namanya, mungkin ada yang masih ragu, takut, apalagi kayak mulai dari mana ya gitu, ini buat nulis gitu. Pesan apa nih Kang yang bisa Akang sampaikan untuk ke sahabat Qur'ani yang mana agar bisa menulis, berpikir kritis dan juga menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sumber inspiratif? Oke. Sebetulnya ini saya mau sampaikan juga ya. Kenapa dulu saya kok bisa sih masuknya ke jurusan IAT. Al-Quran dan tafsir gitu ya. Terus juga kenapa ke HTQ gitu kan ya. Dan itu ternyata saya pilih sederhana sih. Karena ada kata Al-Qur'annya. Oh, karena jurusan ini mungkin gak ada gitu, jadi Iya, masuknya ke situ. Betul, karena ada kata Al-Qur'annya. Karena saya itu benar-benar dibuat takjub sama Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi dari dulu ini ada sedikit kisah juga ya sebelum nanti ngasih pesannya. Saya itu sering ngebantuin ustadz saya di pondok ya, yang di TU, di perpustakaan. Jadi saya itu sering memanfaatkan waktu untuk nonton YouTube. Zakir Naik dulu tuh, Dr. Zakir Naik. Jadi beliau itu salah satu pendakwah yang sudah sangat mendunia lah. Dan sangat rasional sekali. Cerdas sekali merasionalkan. Bahkan banyak sekali umat-umat agama lain yang masuk Islam gara-gara beliau. Dan saya berawal dari sana. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang tidak bisa dibantah loh. Kebenarannya loh. Kemu'jizatannya loh. Yang pertama kali yang buat saya speechless tuh dulu ya. Karena saya suka banget dengan antariksa. Dengan astronomi. Ternyata ada ayat itu kalau nggak salah Az-Zariyat ayat 7. Ini boleh dicek ya. Wasamai apa sih? Wasamai wama sabak kalau nggak salah. Wasamai wama sabak gitu. Dan demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Dulu mungkin nggak sih Rasul itu punya teropong? Enggak sih Kang. Enggak sih, teleskop kan ya. Untuk melihat gitu kan ya astronomi atau untuk melihat benda di luar angkasa gitu ya Kang. Nggak mungkin kan ya. Iya, nggak mungkin banget itu. Jadi mungkin gak sih Rasul berbohong gitu kan? Kayaknya nggak mungkin. Berarti itu bukan buatan Rasul. Itu benar-benar dari Sang Pencipta gitu. Yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu sudah dicatatkan 1400 tahun yang lalu di Al-Qur'an bahwa langit itu punya jalan-jalan atau punya orbitnya. Bahkan di Al-Anbiya itu disebutkan lagi tuh. Jadi ada fi falaki yasbahun. Sesuai dengan orbitnya masing-masing gitu kan ya. Jadi benar-benar benda luar angkasa itu nggak bakalan bertabrakan gitu kan. Karena udah punya jalannya masing-masing gitu ya Kang. Itu astronomi itu yang membuat saya makin tertarik sama Al-Qur'an. Banyak lagi. Embriologi, penciptaan manusia. Ya kan? Kemudian ada juga geologi. Bumi, bentuk bumi loh bahkan ya. Dulu kan berapa ratus tahun yang lalu orang bilang bumi itu kan datar. Al-Qur'an ribuan tahun yang lalu sudah bilang bahwa bumi itu bulat. Sudah ada mencetus gitu ya Kang. Betul sekali. Itu ada di surat An-Nazi'at itu. Itu sudah sangat luar biasa. Dan dari sana, mungkin kita bisa ambil pelajaran bahwa ternyata Al-Qur'an itu benar-benar harus bisa merasuk ke dalam sendi kehidupan. Dan itu bisa masuk ke dalam setiap sendi kehidupan. Mas Solih tadi ya, maksudnya ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang pengen masuk ke dunia ini, ke dunia KTIK ini, gak harus kok kalian itu cerdas. Gak harus kok kalian itu aktif sana sini. Kalian hanya harus peduli terhadap sesama, peduli terhadap agama kalian, dan peduli terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kalian. Karena Al-Quran itu
harus bisa masuk ke dalam Ke semua dunia itu di dunia itu. Mungkin salah satu pesannya ya, kalau pengen masuk ke dunia KTIK, sederhana sih itu saja. Peduli ya Kang. Iya, kita hanya harus peduli oke. sebetulnya. Harus peduli dengan sesama gitu ya. Masya Allah. Masya Allah banget ini ya, cerita dari awal sampai akhir. Cerita seorang Kang Kris yang ada di depan aku ini, yang pertama kali terjun ke dunia KTIK ini berawal dari semester 45 ya Kang. Tadi itu semester 45, terus dan akhirnya sekarang punya anak didik yang alhamdulillah juga sudah juara gitu. Ini sangat bermakna banget ya, kayak Masya Allah banget gitu perjalanan hidup Kang Kris gitu. Semoga apa yang Akang bagikan sekarang ini bisa menjadi bermanfaat dan juga penyemangat gitu bagi kita semua yang akan terjun ke dunia KTIK ini. Amin. Khususnya bagi generasi-generasi muda gitu, apalagi Gen Z yang sekarang sudah menginikan dunia gitu. Udah masuk ya. Iya. Kalian sudah harus kan. Ya Allah. Sahabat Qur'ani dimanapun kalian berada, semoga obrolan aku dan Kang Kris ini bisa bermanfaat dan juga bisa nih membuka sudut pandang kita semua akan bahwa menulis itu bukan hanya karena akademik tapi juga akan kepedulian ya Kang. Dari peduli gitu, kita harus jangan acuh akan situasi keadaan sesama gitu sekitar kita. Nah, yang mana dan juga tentang kontribusi keberanian berpikir dan juga akan kepekaan gitu, akan tadi realitas tadi akan tadi itu jangan acuh lah gitu, seperti itu. Oke teman-teman, saya Delia Pujayanti sebagai moderator kali ini pamit undur diri. Terima kasih Kang Kris atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih juga Rosma. Semoga bisa bermanfaat lah bagi kita semua. Amin. Oke teman-teman, saya Delia Pujayanti beserta segenap kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Semoga apa yang kita obrolan kita berikan ini bermanfaat bagi semua. Oke teman-teman, tunggu episode berikutnya dengan tema yang menarik gak kalah inspiratif lagi. Dan ya, aku pamit undur diri. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.